Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Muhammadiyah Salaman ingin wawancara perihal Gerbek Project untuk digunakan di mapel ujian kami. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama, apa aja sejarah awal Project ini dibentuk atau didirikan itu karena apa? Terima kasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah Salaman yang sudah berkunjung ke sini ya. Jadi Gerbek Project itu pertama kali diadakan tahun 2014. Jadi berawal dari keinginan pemuda untuk bagaimana membuat sebuah pesta rakyat bagi warga Grojogan. Jadi sebagai wahana untuk syukuran warga. Terus kita mencari kuliner apa yang ada di Grojogan yang paling banyak diproduksi. Ternyata ketemu yang namanya ojek ya, atau cilok ya. Jadi ojek atau cilok itu kita jadikan ikon di pesta rakyatnya warga Grojogan ya, jadilah namanya Gerbek Project itu. Seperti itu awal mulanya. Untuk tujuan dan ciri khas dari Gerbek Project itu sendiri? Tujuannya yaitu untuk sarana silaturahmi antar warga dan juga dengan saudara-saudara tulan yang ada di luar daerah. Jadi bisa berkumpul bersama di situ dalam acara Gerbek Project itu, juga sebagai sarana syukuran warga ya. Jadi warga ikut menyumbang sedikit rezekinya sebagai rasa syukur atas rezeki yang diterimanya selama 1 tahun. Seperti itu. Kalau ini diadakan berapa tahun sekali atau memang tiap tahunnya? Ini diadakan setiap tahun ya, dari tahun 2014 sampai sekarang ini diadakan setiap tahun, setiap hari Sumpah Pemuda ya. Jadi sekitar tanggal 28 Oktober ya. Jadi diambil hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi intinya 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu diambil di akhir bulan Oktober. Nah, ini juga sekaligus karena pemuda juga bagaimana memperingati Sumpah Pemuda untuk meningkatkan semangat kembali tentang perjuangan atau nasionalisme gitu. Rangkaian acara waktu Gerbek Project atau kegiatan apa aja yang ada di dalam? Inti dari kegiatannya adalah nanti gunungan project itu dibikin gunungan ya, kemudian dikirap keliling desa, kemudian diiringi oleh kostum, pawai kostum, kemudian kesenian, ada kreasi dari warga itu, seperti itu. Kemudian gunungan itu sampai di lokasi, biasanya di lapangan itu diadakan semacam prosesi ya, ada sambutan dan sebagainya, doa bersama. Nah, setelah itu gunungannya itu digerebek, projectnya itu digerebek bareng-bareng. Kemudian warga yang datang di situ itu bisa makan ojek gratis. Jadi warga Grojogan di sini ada 16 pedagang ojek itu membawa ojek dengan gerobaknya itu, kemudian dimakan gratis oleh warga yang datang. Jadi nanti pakai wadah cup itu, kemudian bisa makan, nanti kalau habis bisa ambil lagi, seperti itu. Jadi kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau yang tahun ini ada lomba mewarnai, kemudian ada senam, ada kesenian, kemudian ada sholawatan juga. Jadi kegiatannya macam-macam itu selama 2 hari 3 malam 2 hari itu kegiatannya bermacam-macam sekali. Kemudian ada bazar UMKM juga, banyak sekali stand-stand yang jualan di sini gitu. Jadi benar-benar meriah gitu. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan, mungkin kalau 1 hari itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi ya kalau pagi ya dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 24 ya, jam 00. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, seperti itu. Untuk ciri khas di desa ini tuh ada ojek atau ada lainnya yang bikin ikon di desa ini? Okay.
Jadi ojek adalah salah satu ikon di Dusun Tujukan ya, karena memang banyak sekali yang jualan ojek di sini. Mereka jualannya sampai ke daerah mana-mana dengan wilayah masing-masing. Dan di sini juga ada teman-teman kaos ya. Jadi sini terkenal juga dengan Kampung Kaos. Ini juga support acara Grebek Ojek ini. Jadi mereka menyponsori kaos Grebek Ojek ini, juga promosi di situ. Dan juga di sini juga sentra pembibitan buah-buahan itu juga banyak sekali. Dan ada satu lagi di sini ikonnya adalah genteng ya, genteng itu juga. Jadi ikon di Tujukan ada 4 genteng, pembibitan, kaos, dan juga ojek. Nah di situ di dalam kegiatan Grebek Ojek itu disatukan. Jadi mereka yang punya usaha di bidang tersebut mensupport kegiatan tersebut ya, dengan sponsorship seperti itu. Berarti sponsornya dari itu, dari kaos, pembibitan dan lain-lain. Iya, itu sponsor utama dari kegiatan ini. Jadi di Tujukan itu ada 30 pengrajin kaos ya, mereka nyumbang support dengan masing-masing brandnya, kemudian genteng dan sebagainya, pembibitan juga. Dan itu adalah sponsor utama di kegiatan Grebek Ojek. Di samping ada sponsor-sponsor luar yang juga ikut meramaikan Grebek Ojek ini. Untuk logo atau ikon Grebek Ojek sendiri itu ada atau tidak? Iya, jadi Grebek Ojek itu kan diadakan oleh Kombeba, komunitas Petro Bagong. Jadi di Grebek Ojek ini memang ikonnya adalah Punokawan ya. Ini seperti ini. Ini adalah Grebek Ojek yang pertama. Kaos Grebek Ojek yang pertama ikonnya seperti ini. Ada Petro Bagong, Punokawan ya. Nah, Petro Bagong, komunitas Petro Bagong itu nama kepemudaan sini, yaitu diambil dari Punokawan itu. Dan akhirnya Punokawan menjadi ikonnya dari Grebek Ojek. Jadi Grebek Ojek 1 sampai sekarang sudah 9 ya. Kemarin sempat libur 1 kali saat pandemi. Kemudian pandemi yang tahun 2021 kita ngadakan yang khusus Tujukan karena waktu itu masih pandemi. Jadi saat ini sudah ada Grebek Ojek yang ke-9. Ini kaos yang terakhir. Ini juga nuansanya Punokawan ya. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil dari Punokawan itu menjadi ruh bagi kita. Kalau Kombeba itu komunitas Petro Bagong, itu nama kepemudaan kita, itu punya filosofi atau moto ekspresi kerja keras dan tawakal ya. Petro itu melambangkan kerja keras, Bagong itu melambangkan tawakal. Jadi dalam Kombeba itu punya semangat kerja keras dan tawakal. Itu yang juga tergambar dalam Grebek Ojek. Kalau untuk bazar kan ada kulineran ya Pak, Ya. itu membuka stand-stand untuk orang luar atau Iya, jadi stand itu diperuntukkan untuk warga sini dan juga orang luar. Jadi ada 40 stand biasanya kita. Itu satu stand tuh senilai 500.000 gitu. Jadi warga bisa ikut jualan dengan berbagai kulinernya, dan juga dari luar banyak sekali yang ikut, bahkan inden ya. Jadi untuk event yang tahun depan biasanya sekarang sudah pas event itu selesai biasanya mereka udah booking lagi, karena biasanya nggak kebagian kalau sampai telat seperti itu. Saking ramainya acara, harga segitu menurut mereka ternyata tidak mahal gitu. 500 itu untuk 1 hari atau untuk 3 hari Selama selesai? acara dari awal sampai akhir gitu. Dan juga ada lapak-lapak itu yang di jalan itu yang tidak ada standnya ya, tapi itu cuman lokasi aja, itu juga ada. Itu sekitar 200.000 kalau nggak salah gitu. Pesan untuk anak muda yang lain, mungkin penerusnya besok kalau misal ada acara ini terus penerusnya masih muda itu seperti apa atau bagaimana? Oke, terima kasih untuk teman-teman SMA yang udah ada di sini. Pesan saya untuk anak muda dimanapun berada, terutama teman-teman adik-adik Kombeba, teruslah berkarya, gali kreativitas, inovasi, supaya bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik dan juga bermanfaat. Jadi Grebek Ojek ini kegiatannya juga sangat bermanfaat ya, selain sebagai wahana syukuran, juga hiburan warga, dan juga sebagai wahana promosi juga. Jadi dengan acara tersebut yang punya usaha itu bisa promosi ya, kaosnya, pembibitan, genteng dan sebagainya. Kemudian
dari juga bisa menggerakkan ekonomi warga ya. Di situ juga bisa ada puluhan juta yang beredar ya. Itu juga sebagai kemanfaatan kita mengadakan kegiatan tersebut. Itu juga sebagai wahana untuk bersatunya warga, saling gotong royong bagaimana kegiatan itu bisa berjalan ya. Jadi warga bisa ikut membantu dengan tenaga, pikiran maupun dengan dananya seperti itu, dan maju terus untuk pemuda di Indonesia terus berkarya, semangat. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Santi. Kami mau izin langsung.